Merdeka! Merdeka! Ya, biar enggak ngantuk. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, bertepatan dengan perayaan 17 Agustus HUT negara kita yang ke-79, kita mendapatkan contoh pribadi figur yang mungkin itulah model untuk mengisi kemerdekaan, yaitu Bunda Maria, yang hari ini kita rayakan bersama seluruh umat gereja kita, yaitu Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Kalau kita mampu untuk meneladani hidup imannya Bunda Maria, saya yakin bahwa Anda semua pasti akan menjadi pribadi-pribadi yang memberi warna istimewa, memberi contoh istimewa. Meneladan Bunda Maria itu sama dengan mengisi keteladanan hidup di tengah-tengah masyarakat, ya. Karena kita ini krisis keteladanan kadang-kadang, ya. Ya, jadikan Bunda Maria ini sebagai model keteladanan hidup kita. Tadi pagi saya jadi inspektur upacara. Nah, keren, ya. Dulu saya tidak pernah jadi inspektur upacara. Setelah di KR baru merasakan jadi inspektur upacara. Setelah upacara, ya saya dengan sungguh-sungguh tadi menghormat bendera merah putih itu, ya, karena bendera ini bagi saya istimewa, sungguh-sungguh istimewa. Tanpa ada merah putih tidak ada negara kita. Berapa nyawa jiwa yang sudah berkorban demi merah putih ini supaya kita merdeka, ya. Sehingga kita menjadi negara yang berdaulat, negara yang demokrasi, negara yang mempunyai Pancasila, negara yang bercita-cita ingin menciptakan masyarakat adil dan makmur. Itu tidak bisa dilepaskan dari kain merah putih ini. Maka tadi kita menghormati bersama, dan menghormati itu bukan hanya sekedar formalitas, tetapi dengan tulus, dengan hati, dengan niat, bahkan dengan janji bahwa kita ingin menjadi warga negara yang mengisi kemerdekaan. Lalu setelah upacara bendera, saya dipanggil seorang bapak, dimintai tolong untuk memberikan perminyakan di rumah sakit Adi Husada. Kebetulan istrinya yang belum setengah abad itu, belum 50 tahun, kena sakit parah, kena penyakit kanker yang sudah stadium 4. Ketika saya diajak ke sana, saya berjumpa wajah seorang ibu yang nangis, takut, sedih, karena sakitnya itu. Sudah berulang-ulang keluar masuk rumah sakit, baik keluar negeri maupun di sini, tidak mengurangi penyakitnya dan makin tambah parah. Melihat wajah yang sedih itu, saya selalu tidak tahan, ya. Kadang-kadang bisa ikut menangis. Sudah ditahan-tahan, kadang masih air mata itu keluar. Enggak tega. Saudara sekalian terkasih, melihat perjuangan ibu ini yang sudah hidup secara baik, bahkan suaminya saat menjemput saya cerita, istri saya ini pola hidupnya itu sudah hati-hati, Rom. Dia tidak sembarang memilih menu makan, belanja, dia tidak ikut makanan yang membahayakan kesehatannya, dia hati-hati sekali.
Ternyata yang sudah menjaga makanan sehat itu pun masih kena penyakit kanker yang ganas. Saudara yang terkasih, ketika saya berjumpa itu, saya lalu ingat Bunda Maria yang hari ini kita rayakan Santa Perawan Maria naik ke surga. Sungguh bagi saya Bunda Maria itu menjadi model hidup umat beriman, model hidup kita, dan contoh bagaimana kita mempunyai iman yang mempunyai masa depan, berpengharapan. Saya yakin kalau kita merenungkan hidup Maria, pasti tidak ada orang yang mengutuk atau membenci anti Maria. Saya yakin kalau kita mau membaca kitab suci sungguh-sungguh, karena seringkali kan kita mendengar, mana ada Bunda Maria diangkat ke surga. Mengapa orang Katolik mengajarkan Bunda Maria diangkat ke surga? Saudara sekalian yang terkasih, kenalah pribadi Maria dulu sebaik-baiknya, supaya kita tidak mudah hanya mengambil sebuah kesimpulan bahwa Maria tidak ada di dalam kitab suci diangkat ke surga. Coba kita renungkan bacaan hari ini 1, 2, dan 3 tadi. Bacaan pertama dalam kitab Wahyu, Yohanes mendapat penampakan ketika Maria akan melahirkan, sedang mengandung putranya. Dia digambarkan di situ yang bermahkotakan matahari, berdiri di atas bulan dan dikelilingi ya bintang-bintang, dan di situ dia diancam oleh sebuah naga yang bertanduk, yang berkepala 7, bertanduk 10 tadi ya. Dan dia ingin menunggu anak yang akan dilahirkan oleh perempuan ini. Di situ digambarkan perempuan ini ketika melahirkan dengan sigap cepat, dibawa bayi itu kepada Allah. Sehingga naga ini yang simbol dari musuhnya anak yang dilahirkan Maria, otomatis juga simbol musuhnya Maria juga. Dia lari kepada Allah, karena pada Allah ada perlindungan, ada keselamatan, dan Maria membawa putranya itu di sana. Dari sini kalau kita merenungkan saudara sekalian, bahwa kekuasaan naga itu tidak mampu mengalahkan Maria. Tetapi digambarkan di dalam kitab suci ini, naga ini ingin merenggut bayi ini supaya akhirnya dia bisa kalahkan. Siapa yang menyelamatkan? Maria. Siapa yang membawa lari kepada Allah? Maria. Maria tahu kemana ia berlindung. Apakah mudah ketika ada ancaman sekuat itu? Pasti berat. Seperti ibu yang sakit tadi, pasti berat. Jiwanya terancam, sakitnya parah. Mau lari kemana? Larilah kepada Allah. Larilah kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Maria. Lalu di dalam bacaan kedua kita mendengarkan bagaimana Rasul Paulus menghayati hidup setiap orang akan menuju kemuliaan, kebangkitan. Dan Paulus meyakini bahwa Kristus yang telah bangkit di antara orang mati ini akan diikuti oleh semua orang yang yakin percaya kepada Kristus. Dan di situ disebutkan pula bahwa semua orang yang akan bangkit seperti Yesus itu mulai dari urut-urutannya setelah Kristus, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya, kemudian baru yang lain.
Jadi saudara sekalian yang terkasih, Yesus sebagai buah sulung yang bangkit menuju surga, lalu diikuti oleh mereka yang menjadi miliknya pada saat Yesus lahir. Siapa yang pada saat Yesus lahir? Tentu Maria. Selain semua umat juga akan mengalami kebangkitan jika ia meyakini Yesus sang buah sulung yang telah bangkit. Saudara sekalian yang terkasih, dari sini kita juga merenungkan bahwa Maria yang dikandung tanpa noda, tanpa dosa, tentu tidak akan pernah mengalami api penyucian, tentu juga tidak akan mengalami kematian kekal, bahkan ia diimani oleh gereja, ia sudah mulia naik ke surga bersama putranya Yesus Kristus. Lalu saudara sekalian yang terkasih, di dalam bacaan Injil lebih istimewa lagi. Pribadi Maria yang istimewa itu ketika ia sedang mengandung mengunjungi Elisabet yang sudah 6 bulan juga mengandung. Di situ ketika Elisabet mendapat sapaan salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Elisabet yang penuh dengan Roh Kudus, Elisabet yang penuh dengan Roh Kudus berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua wanita, diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Ini suara Roh Kudus melalui mulutnya Elisabet. Roh Kudus memberi kesaksian bahwa anak yang ada di dalam rahim Bunda Maria adalah Tuhan. Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Dengan demikian Bunda Maria itu selalu bersatu dengan Yesus, ada di dalam rahimnya, sehingga Roh Kudus pun memberi kesaksian bahwa yang dikandung itu adalah Tuhan. Sekarang Elisabet bersyukur karena kunjungannya. Saudara sekalian yang terkasih, inilah keistimewaan Bunda Maria, satu-satunya wanita yang rahimnya mengandung Yesus. Tidak ada duanya. Sekarang kalau kita ingin menyamakan dengan Maria, sama Maria itu sama dengan wanita-wanita lain yang beriman. Kenapa dimuliakan di dalam gereja Katolik? Kenapa kita harus berdoa bersama Bunda Maria? Tentu kita mohon doa kepada orang yang istimewa, bukan menyembah Maria. Kita berdoa bersama Maria, meneladan hidup Maria, supaya kita mempunyai iman yang kokoh, yang kuat seperti Maria. Dan Maria yang mulia bangkit di surga itu juga menjadi harapan kita semua, masa depan kita semua, sehingga itulah juga masa depan kita, bangkit, hidup mulia bersama Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, pujian Maria itu ibarat sebuah model hidup umat beriman yang bisa dijadikan sarana kita mengisi kemerdekaan, hidup bermasyarakat dengan baik, hidup menjadi warga negara yang baik. Dikatakan demikian, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira. Kalau ingin kita itu hidup kuat, sehat, mengalami cobaan apapun itu tidak terasa sedih, cobalah selalu memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Pegang ini sungguh-sungguh. Maka saya berkata kepada ibu yang sakit tadi, Ibu, jangan menggerutu terus, jangan mengeluh,
berhenti ya hari ini mengeluhnya, sakitnya tetap ada, ndak apa-apa, tapi jangan sedih. Memuliakan Tuhan, bergembira, karena Tuhan tetap mencintai orang sakit. Tuhan tidak hanya senang dengan orang yang sehat, orang yang sakit pun itu juga disayangi, dicintai. Tuhan itu juru selamat orang sehat dan orang sakit. Maka tidak boleh susah, harus senang, harus gembira bersama Tuhan. Dan Bunda Maria mengatakan demikian, bahwa Allah itu memuliakan pribadi yang rendah hati seperti Bunda Maria, kerendahan hambanya. Ia memperhatikan kerendahan hambanya, ya. Ia memuliakan orang yang takut akan Dia. Dan kerendahan ini juga dirasakan oleh Maria ketika Tuhan tetap menjadi pribadi yang istimewa, yang mencintai Dia, sehingga Dia walaupun merendahkan diri, takut akan Tuhan, ya, seolah-olah Dia orang yang tak berarti, yang tidak penting, padahal di mata Tuhan Dia istimewa, dipercaya. Maka inilah sebuah sikap teladan hidup mengisi kemerdekaan. Kalau kita bisa hidup saling rendah hati, tentu setiap orang akan merasa dikuatkan. Tidak pernah kita merasa paling hebat, menyombongkan diri, tetap mempunyai semangat hidup seorang hamba yang tidak pernah menyombongkan dirinya. Pasti banyak orang akan senang dengan pribadi-pribadi yang seperti ini. Maka saudara sekalian yang terkasih, keteladanan Maria ini menjadi model hidup kita. Model kita hidup dengan relasi dengan Tuhan, beriman dengan Tuhan, dan model kita hidup dengan sesama, membawa berita yang baik untuk Elizabeth, untuk kita semua, membawa semangat berita yang baik untuk mereka yang sakit, yang menderita, seperti kisah ibu yang di rumah sakit tadi. Dan orang-orang seperti ini banyak di sekitar kita, membutuhkan Maria baru dalam pribadi Anda, supaya membawa semangat, sukacita, kegembiraan, dan keselamatan. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, memperbaharui iman kepercayaan kita dengan berdoa aku percaya rumusan